Halo sahabat sales, nah kali ini kita akan sharing lanjutan dari yang kemarin, yaitu sales metric untuk perusahaan institutional company atau B2B business ya. Oke. Kalau sebelumnya kita udah membahas tentang distribusi, kemudian juga direct selling. Kalau saya mau membuat sales metric atau menentukan sales metric untuk B2B bisnis saya gimana sih Pak? Ini kayaknya lebih sulit loh dibanding yang lain gitu ya. Karena kalau yang lain udah kelihatan banget, orang mau kunjungan, distribusi misalnya dia kemana itu bisa kebaca. Tapi di distribusi, di institutional business biasanya agak berbeda. Kalau di distribusi biasanya kelihatan, kalau kunjungannya banyak, bagus gitu, kemudian hasil penjualannya biasanya lebih banyak. Kalau kunjungannya sedikit ya, pemetaan wilayahnya juga kecil, tidak sesuai, penjualan juga pasti tidak terlalu besar gitu ya, itu pasti berpengaruh langsung. Tapi kadang-kadang di institutional business atau di B2B itu situasinya berbeda. Kadang-kadang kunjungan cuma 2-3 kali, booming jualnya bisa lebih besar, atau kebalikannya, datang berkali-kali gitu ya. Jadi kadang-kadang kunjungan itu tidak bisa merefleksikan hasil penjualan. So, Pak, bagaimana mengukur sales metricnya? Kan gitu ya. Oke, sekali lagi, sales metric adalah sebuah pengukuran yang sifatnya komprehensif untuk melihat performa penjualan kita. Nah, kalau untuk sales metric di B2B bisnis, yang paling utama dan terutama tentunya penjualan itu pasti. Yang kedua justru adalah lebih kepada jumlah customer baru yang di-approach atau potential customer. Apa bedanya kalau customer baru, betul-betul baru customernya, kalau potential customer itu gabungan bisa jadi customer lama atau juga customer baru. Ingat loh, di B2B bisnis kadang-kadang customer lama pun dia biasanya ada bisnis baru dan lain sebagainya. Itu yang disebut dengan potential customer approach ya. Nah, jadi salah satu metriknya adalah potential new customer atau potential customer. Apa itu? Company atau target market yang bisa jadi punya potensi untuk jadi penjualan. Itu harus jadi menjadi sales metricnya Anda. Nah, yang ketiga, bagaimana mengukurnya? Mengukurnya bisa dengan kita membuatkan sebuah skala approachment gitu ya. Jadi misalnya skala 80%, skala 31-30% itu dia baru datang kasih penawaran misalnya. 30% sampai 60%, 30-50% misalnya baru ketemu meeting gitu ya. 50% sampai 70% sudah demo misalnya gitu ya. Di atas itu negosiasi harga dan lain sebagainya. Nah, Anda bisa bikin sales metric Anda di institutional business atau di B2B itu berdasarkan skala-skalanya Anda. 1 sampai 25, 25 sampai 50, 50 sampai sekian. Poinnya apa? Nanti akan ada rata-rata. Jadi kalau nanti dalam satu sales dashboard-nya akan ada rata-rata kita itu ada di yang level mana sih? 125, 25, 50, 50, 75 atau 75, 100 itu nanti akan ada leveling seperti itu. Nah, itu harus menjadi bagian dari sales metricnya kita. Jadi jumlah kunjungannya nggak dihitung, tapi yang dihitung adalah potential customer sama skala progress customernya. Ya, jadi itu yang dihitung. Di beberapa B2B bisnis juga kadang-kadang juga memasukkan salah satu sales metricnya dari sisi profitability bisnis. Jadi kalau Anda bisa jual dengan harga yang lebih bagus profitnya, itu Anda mungkin akan dapat satu hal yang lebih gitu ya. Nah, di sini juga mungkin bisa Anda masukkan juga sales metric tersebut. Jadi misalnya apakah penjualannya itu profitability-nya bagus atau enggak, itu bisa jadi bagian dari sales metric. Dan tidak kalah penting juga yang berhubungan dengan tagihan-tagihan itu juga bisa jadikan sales metric kita di situ. Tapi yang paling utama adalah yang tiga tadi, total penjualan, potential customer, kemudian satu lagi adalah progress skill closing ke customernya. Tadi diskalakan 1 sampai 25, 25 sampai 50 dan lain sebagainya. Itu bisa dijadikan salah satu sales metricnya Anda untuk di B2B bisnis atau di institutional company. Nah, prinsipnya dari yang tadi udah kita diskusikan itu kita bisa korelasikan dengan KPI tiap-tiap tim sales kita, dan tentunya juga mesti terkorelasi langsung dengan bisnis plan Anda. Nah, demikian beberapa video kita dalam konteks pembelajaran tentang sales metric. Kalau Anda mungkin ada yang ingin ditanyakan, konsultasi, pengen tahu lebih banyak tentang sales metric, yang segan-segan Anda bisa hubungi kami di Selling Pro at anytime untuk bisa membantu
peningkatan produktivitas penjualan Anda. Saya Wahyu Purnomo, kita ketemu lagi di beberapa materi yang berbeda di masa yang akan datang. Terima kasih.